Siap. Apa kabar Pak? Siap. Enggak Pak. Siap. Ini udah bergerak dari Praya. Beliau kami jelaskan dari masalah plan. Oh, iya. Monggo kalau mau lanjut silakan Pak. Duduk dulu. Kita tunggu Pak Bupati. Monggo silakan. Roh ada saya senang bertemu Pak. Mas Katolik. Oh, ya, Kementerian Agama ya. Ya. Oh, Tiga kali jadi sama. Iya. Harusnya kamu yang mendatangi bukan Pak Guru. Ada berapa tahun lalu? Ada berapa tahun jadi? Saya sih jadi 2012. Wow. dampingi Pak Ketua belum undang Pak Ketua. Mengirim jemput ke Baresa. Drama banyak artis datang. Dalam rangka apa? Membumikan dengan tidak henti-hentinya pariwisata di Kabupaten Malang. Ke depan sudah menjadi bukan keharusan tapi kewajiban orang dari berbagai macam agama akan datang di sini. Kalau bukan kita siapa lagi yang akan memikirkan agama ini? Apakah kita akan meninggalkan hal yang tak baik kepada anak-anak generasi penerus kita di masa depan? Maka kesempatan yang berikutnya ini kita bertemu, ada Ketua Majelis Ulama Indonesia, tokoh agama, tokoh masyarakat, semua hadir untuk saling isi asa asuh membangun peradaban di negeri ini sehingga bisa menjadi lagi. Untuk selanjutnya kita semua yang akan mengisi pembangunan ini mulai dari diri kita sampai generasi penerus kita yang akan datang. Bapak-bapak yang saya hormati, saya banggakan. Pada prinsipnya ini kalau saya membaca dari Pak JM Balika sudah tidak ada masalah. Tadi saya diskusi di luar sama direktur utamanya. Pada prinsipnya beliau sangat setuju karena berbicara kerukunan ini amatlah penting. Dan ternyata apa yang akan disampaikan tersampaikan juga. Artinya kalau seorang yang berbeda agama berkelahi di ujung timur itu terasa sampai di ujung barat. Begitu juga sebaliknya, kalau berkelahi persoalan agama di ujung barat, dia terasa satu di ujung timur. Hal ini menjadi cerminan bahwa betapa bahayanya kondisi-kondisi kalau sudah kita bicara tentang agama tersebut. Maka elok rasanya kita hadir di sini untuk mengucapkan terima kasih kepada Indonesia yang sungguh luar biasa memberikan secercah kehidupan
yang luar biasa kepada kita semua sebagai pemeluk agama ini. Untuk selanjutnya nanti di mana titiknya tentu akan ditentukan oleh ITDC, dan kita sepenuhnya akan memberikan kita akan meminta ini, ya kita berikan hak kepada tempat kita memohon untuk selanjutnya nanti di mana titik yang harus diberikan. Selanjutnya nanti kalau itu sudah jelas, kita akan datang ke sana bersama-sama untuk mengukur dan seterusnya. Kami Pak Pari sudah diskusi dengan teman-teman, elok rasanya ya 2 hektar. 2 hektar kurang sedikit, 2 hektar lebih sedikit, ya juga tidak ada masalah. Ya, setuju ya? Nah, begitulah memang manusia. Kalau minta tuh dapat keuntungan, pasti cepat setuju. Ya, jadi kami sepenuhnya berharap pada ITDC, dan terserah mau diberikan di titik mana. Nanti kita bersama teman-teman sekerukunan umat ini akan kalaupun ada yang harus ditimbul, kita timbul, dan mudah-mudahan di tempat yang bagus, kita tidak membutuhkan biaya yang banyak, karena membangun sarana ibadah itu tidak semua orang berpikir sama pemikiran dengan kita. Iya, banyak orang misalnya Hindu belum tentu sama pikirannya dengan orang yang ingin membangun sarana ibadah itu. Dia inginnya hanya menempati saja. Banyak yang seperti itu. Itu juga Muslim. Artinya bahwa mudah-mudahan diberikan di tempat yang bagus, sehingga kita tidak terlalu banyak biaya untuk membangun. Karena pembangunan itu dibiayai oleh masing-masing umat beragama. Itu yang harus disepakati, dibiayai oleh masing-masing kita. Selanjutnya nanti sebagai gambaran bahwa harus memang ada tempat parkir yang harus dipikirkan, dan tempat kalau Muslim itu wudhu juga harus dipikirkan, kalau Hindu Buddha ya sesuai dengan aturan dan standar-standar yang ada. Silakan saja nanti. Nah, persoalannya nanti mungkin 1-2 orang harus diskusi Pak Sekda dengan ITDC, karena berapa yang harus jadi parkir, mungkin ada tempat-tempat UMKM. Itu sebabnya kami minta 2 hektar, 50 hari untuk UMKM. Nanti 1,5 hektar itu untuk kerukunan umat beragama. Kalau masing-masing agama sama dengan 10 hari, maka itu kita butuh 70 hari atau 60 hari. Sisanya 30 hari itu nanti untuk parkir. Masih ada 1 hektar lagi. 1 hektar, nanti 50 hari untuk usaha kecil menengah, dan satunya nanti untuk biar di mana dulu. Iya, untuk kantor-kantor pengelola taman dan lain sebagainya gitu kan. Ya, maka saya pikir ini butuh 2 hektar ini yang paling tepat ini. Dan saya mohon ini Pak Pari, bukan permintaan bupati, permintaan rekan-rekan dari seluruh kerukunan umat beragama, termasuk di dalamnya komandannya ada Majelis Ulama Indonesia juga, dan akhirnya nanti tentu ini bisa dibangun secepatnya. Selanjutnya Pak Sekda, yang harus diselesaikan adalah izin permohonan ke Menteri Dalam Negeri, karena ada kerukunan di sana yang ada surat dari Menteri Dalam Negeri, kemudian Menteri Agama, izin Menteri Agama, surat, tapi itu gampang lah, nanti gampang diatur. Kita berangkat ke Jakarta sehari nunggu seminggu kan gitu, nanti kita terobos supaya dia cepat. Maksud saya antar kita diskusi pulang gitu, jadi kita ambil gitu maksud saya. Yang penting saya ini Pak Direktur ditunjukkan tangannya dulu, supaya kami bisa
rembuk dan duduk bareng secara teknik untuk mengatur tata letaknya. Nah, berapa area, berapa ini yang jadi ini jadi ini, sehingga tata ruangnya bisa tuntas. Nah, baru nanti mungkin Pak Sekda selanjutnya, karena ini kami diskusikan tadi sudah saya anggap final ya Pak ya. Nah, di luar tadi sama Pak Derut, anggap ini ke final dan setuju. Desain masing-masing tentu ACC-nya itu diisi ini seperti apa gitu kan, tata letaknya, lalu kemudian berapa yang jadi tempat UMKM, berapa yang tempat ibadahnya dan seterusnya, parkir. Mungkin Pak Sekda itu juga orang teknik ya, kita nanti serahkan ke Pak Sekda untuk mengolah itu. Kemudian kita sepakati bareng, tidak ada yang tidak kita sepakati bareng, sehingga tempat ini menjadi tempat yang asri, elok, nyaman bagi masyarakat penghuni. Karena wisata tentu akan dihadapkan juga dengan hal-hal tersebut, sehingga nyaman beribadah dan seterusnya. Bapak-bapak yang saya hormati, saya banggakan surat izin dari Kementerian Agama, kemudian dari Kementerian Dalam Negeri, kemudian ada 3 di sana. Saya lihat dari Bupati, Menteri Pariwisata, kemudian Mendagri, Menteri Agama, ada 4 di sana. Ini jadi persyaratannya. Nah, selanjutnya nanti sebelum itu selesai, sembari supaya nyaman rasanya kita semua, tentukan jadwal ke ITDC juga Pak Sekda. Kapan kita akan ke ITDC untuk melihat dari dekat kondisi sarana ibadah yang ada di Nusa Dua, Surat-surat secara administrasi mungkin didiskusikan Pak Sekda ke Pak JR, karena sudah ada contoh surat-suratnya. Sehingga tinggal kita bawa ke Menteri Dalam Negeri, Menteri Pariwisata, dan Menteri Agama Republik Indonesia. Kita langsung menghadap beliau. Saya pikir tidak sulit, tinggal kita sampaikan, kita langsung menghadap siapa yang kita temui, sudah selesai. Dan kami jamin tidak akan lama, dengan beliau-beliau itu pasti kita ketemu untuk kita selesaikan persyaratannya. Nah, persyaratan MS-nya sudah jadi ini, visibility study-nya sudah kami buat di Pemda. Jangan menganggap kami walaupun diam-diam tidak berisi. Sudah jadi ini, tinggal suratnya dilampirkan ini ke Mendagri, tinggal suratnya dilampirkan ini ke Menteri Agama, tinggal suratnya dilampirkan ini ke Menteri Pariwisata, tuntas dia. Ya, tuntas dia. Nah, itu. Terus, nah, gimana yang agama lain? Cukup kan? Sudah ada kita berlari. Karena apa? Tetap kita bicara tentang kerukunan itu. Nah, ini yang penting untuk kami sampaikan pada kesempatan ini, sehingga hajatan kita mudah-mudahan bisa berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Dulu tahun 2024 ada temu dialog kebangsaan tentang bagaimana merawat toleransi dan kerukunan dalam keberagaman. Diskusi-diskusi itu sudah pernah dilakukan, kemudian hasil-hasilnya juga ada, sehingga kita bisa rukun. Namun membangun hal ini dengan memikirkan cara dan bagaimana kita bisa dapat dibantu oleh perusahaan-perusahaan juga belum mengarah ke sana pada waktu itu. Tapi seiring waktu, adanya bapak-bapak yang punya pikiran, cara pandang, mindset, berpikir, melihat kondisi zaman, ekonomi, pergerakan, dan lain sebagainya, maka ini adalah buah karya legacy dari bapak-bapak.
hasil dari bapak-bapak yang hari ini tumbuh besar berilmu dan mampu menjaga kerukunan ini di Kabupaten Lombok Tengah. Lagi sekali bukan hasilnya orang per orang, ini penting saya sampaikan. Ini penting saya sampaikan supaya tidak ada klaim-klaim hebat. Nah, ini adalah hasil kita bersama untuk membangun peradaban, kondisi menyatukan beragam agama di Kabupaten Lombok Tengah, sehingga bisa ini nyaman, kita bisa hidup tentram, kita bisa hidup aman, kita bisa hidup damai, dan akhirnya nanti tentu berimplikasi ke anak-anak cucu kita ke depan, sehingga kehidupan ini bisa nyaman dan aman. Muslim juga diajarkan Muhammad itu dilahirkan sebagai rahmatan lil alamin, rahmat bagi sekalian alam. Yang ada di alam ini ada Kristen, Buddha, Protestan, Hindu dan lain sebagainya. Maka kita semua dilahirkan untuk menjaga toleransi ini sehingga hidup berdampingan nyaman dan aman di negeri ini. Dan akhirnya nanti kami punya keyakinan orang akan banyak datang ke Kabupaten Lombok Tengah, pendapatan daerah akan semakin bagus. Ya silakan mau minta gaji, mau apa, karena uangnya banyak kan misalnya. Nah itu menjadi harapan kita ke depan, sehingga ini bisa berjalan dengan apa yang kita harapkan bersama. Bapak yang saya hormati, saya banggakan itu sedikit dari kami. Tadi pertama masalah izin dulu ke kementerian, ya Pak Sekda diurus, Pak Kesbangpol Dagri nanti diurus apa-apa ini, kita berangkat bareng ke Jakarta apa-apa, atau siapa yang berangkat duluan sana nanti buat janji ke Pak Menteri Pariwisata, nanti kita yang urus. Kalau itu saya pikir tidak ada yang sulit, ya tidak ada yang sulit, nanti kita antar mungkin berapa hari kita buat janji, kita datang lagi ambil seperti itu nanti. Nah, sehingga ini cepat. Selanjutnya ke depan ini Pak Fahri, kami berharap izin mewakili rekan-rekan kerukunan umat, mungkin mudah-mudahan cepatnya ditentukan titiknya, pasnya di mana, sehingga kami sudah dari teman-teman kerukunan ini sudah mulai berpikir, mulai berpikir. Nanti kami lihat kondisi lapangannya, lalu kemudian yang Kristen, Hindu, Buddha di mana, lalu kemudian Protestan di mana. Ya sudah, Bismillah kalau Muslim itu. Kita mulai, terus di mana kita patok. Sehingga silahkan teman-teman untuk menyelesaikan sarana ibadahnya masing-masing, ada pembiayaan dari masing-masing agama, dan gitu supaya ini jelas, kita tidak saling tunggu. Untuk selanjutnya kita pikirkan agama-agama yang lainnya. Kalau ada agama nanti disahkan oleh Menteri Agama ke depannya, nanti kita kasih, maka ada spelling lebih jangan satu. Betul ya? Nah, kita tidak bisa berpikir hanya sampai di sini saja, dan berpikir untuk 10, 20, 30, 40 tahun yang akan datang. Sehingga pun itu jika lebih, jangan berpikir untuk diri kita saja, tapi untuk mengantisipasi kondisi dan keadaan zaman di masa nanti. Itu mungkin yang penting dari saya. Apresiasi dan terima kasih. Saya bersyukur tadi ketemu sama Dirut, kami langsung berdiri di sana, kami jelas sampaikan sedikit dan beliau sepakat untuk itu. Tinggal kita nanti Pak Pari, saya lebih sering memanggil namanya langsung daripada bahasa hidupnya. Iya, Pak Pari mungkin nanti bisa kita, kapan harinya kita ditentukan titiknya, kami akan datang bersama-sama untuk mematok titik-titik, ya. Nah, di sini kita bersepakat, begitu maksud saya. Kita bersepakat sehingga ini bisa menjadi final. Dan setelah final, izinkan kami nanti Pak Sekda Kesbangpol Dagri mungkin langsung berangkat Jakarta untuk mengurus izinnya. Sembari itu keluar, kita sudah mulai mungkin menentukan titik-titiknya, sehingga rekan-rekan kerukunan sudah bisa membangun tempat itu sembari menunggu izinnya.
Saya tahu ini teman-teman yang tercermati mereka terjadi besok ini karena ya Katolik juga seperti itu. Kenapa? Karena saya tahu uangnya juga banyak. Tidak apa-apa, sisa-sisanya nanti disedekahkan kepada kami. Tidak ada masalah dan kami menerima itu. Ya. Nah itu nanti diserahkan kepada ketua MUI nanti kalau ada sedekah itu. Ya. Nah itu, jadi Bapak-Bapak yang saya hormati, saya banggakan, terima kasih apresiasi seluas-luasnya. Tadi saya takut ngebut sekali, saya tadi sama dia. Ya, syukur sekali. Saya berdiri ngobrol di sana. Pada prinsipnya tadi Pak Pari juga sudah mendengar, beliau setuju dan alhamdulillah, bersyukurillah, tinggal kita ditentukan saja berapa luas yang mau diberikan. Namanya kita juga minta, tapi kalau diberikan 1,5 hektar juga tidak bersyukur Bapak. Ya, kita bersyukurnya kalau 2 gitu kan, karena mengantisipasi juga nanti ke depan kemajuan dan perkembangan zaman ini. Terima kasih yang seluas-luasnya Pak Dir, terima kasih yang setinggi-tingginya. Kami punya keyakinan bahwa niat danau itu untuk membangun peradaban di negeri ini dengan mengedepankan niat danau itu pariwisata sebagai tolak ukurnya bisa memajukan Kabupaten Lombok Tengah akan mana dari sebuah ekonomi dan peradaban atau beragama di kabupaten ini. Terima kasih dan seluas-luasnya wilayah taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om Salam Sejahtera. Apa kalau akhirnya Kristen itu? Rahayu, Salam, ya, Rahayu. Dipersilakan, mungkin ada hal-hal yang perlu ditanyakan. Ya, terima kasih Pak Bupati yang izin menambahkan tindak lanjut dari pertemuan kita hari ini dan kami mohon waktu untuk mengkaji berdasarkan